melihat begitu ya reksadana saham dan juga reksadana indeks, ini sebenarnya kira-kira lebih cuan mana sih dari keduanya dari kita lihat begitu ya, kayaknya nggak jauh-jauh beda juga kalau secara year to date ya. Ya, kalau secara year to date memang reksadana saham jatuhnya lebih tinggi returnnya dibanding reksadana indeks. Tapi kita harus lihat juga resikonya. Karena reksadana saham yang year to date-nya lebih tinggi ini, kalau misalnya kita dalami isi portfolionya, itu kan ada saham-saham second liner, saham-saham third liner, atau saham-saham yang memiliki market cap itu ratusan miliar atau bahkan di bawah ratusan miliar, sehingga memang memiliki resiko tersendiri seperti volatilitas, fluktuasi yang cukup tinggi. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperhatikan juga oleh investor. Berbeda dengan reksadana indeks di mana sahamnya itu sudah sesuai dengan indeksnya, konstituen indeksnya, tentu saja sudah ada filter tersendiri, baik itu dari secara kinerja atau filter-filter lainnya, sehingga memang kecenderungannya dalam reksadana indeks dalam portfolionya adalah saham-saham yang memiliki market cap yang tinggi, yang sampai triliunan, ratusan triliun, bahkan misalnya BCA sampai ribuan triliun. Jadi memang ada beda di dalam isi portfolionya. Kalau memang reksadana saham mengejar return untuk jangka panjang, memang kalau kita lihat wajar kalau misalnya kemudian returnnya lebih tinggi dibanding indeks yang di mana isi portfolionya sebenarnya sudah kurang lebih sudah diatur, ada isi saham-sahamnya ini sesuai dengan indeks ketentuannya IDX 30 ya. Tidak jauh-jauh isi sahamnya dari 30 saham yang berada di indeks tersebut. Jadi saya rasa memang kalau secara agresif secara return ya memang akan lebih returnnya lebih tinggi dari reksadana saham untuk saat ini secara year to date. Baik, ini menarik sekali ya. Ini kalau misalnya kita melihat kalau kinerjanya aja ngikutin dari indeks, berarti ini strategi belinya akan seperti apa? Apakah belinya pas indeks turun atau bagaimana lebih baiknya? Ya, mungkin bisa kita lihat ya indeks secara keseluruhan geraknya, karena kalau misalnya kita tarik jangka panjang pun grafik return, grafik pergerakan reksadana indeks dengan indeksnya sendiri itu kurang lebih sama, alias linear. Jadi memang mungkin bisa kalau kita lihat indeksnya mungkin sedang turun atau sedang melemah, mungkin itu bisa menjadi momentum untuk membeli, menjadi strategi buy untuk reksadana indeks juga. Karena memang kalau kita tarik garis panjang misalnya 1 tahun atau 2 tahun, itu pergerakannya cukup linear. Mungkin itu bisa menjadi salah satu strategi exit dan strategi untuk masuk ya ke dalam reksadana indeks ketika misalnya indeksnya sedang turun. Kalau misalkan menurut pandangan Anda begitu ya, ini reksadana mana sih sebenarnya yang cukup menarik untuk dibeli? Apakah dua indeks tadi yang memang sudah senior begitu ya, tadi LQ45 dan juga IDX30, atau memang ada yang lain? Ya, saya rasa Srikahati juga cukup menarik yang melihat indeks Srikahati sendiri year to date dia sudah 4% kenaikannya, sehingga saya rasa juga ini akan mengikuti reksadana indeks Srikahati juga akan mengikuti kinerjanya cukup gemilang. Memang kalau misalnya kita lihat saham-saham yang ada di indeks Srikahati yang memiliki bobot besar seperti BCA, BRI, saham perbankan, dan saham-saham big caps ini memang menorehkan catatan yang kinerja yang cukup baik sepanjang 2023. Kita sebut saja misalnya BCA yang naik 5% lebih, kemudian ada BRI, kemudian juga ada Telkom di sini yang memiliki bobot besar di Srikahati. Kurang lebih dari 5 saham tersebut ada 56% lebih dari total bobot di indeks Srikahati, sehingga memang kinerjanya kemudian terdongkrak. Dan kalau kita lihat juga saham-saham di Srikahati ini kan yang fokusnya adalah ESG. Jadi saham-saham tambang saya rasa minim di mana saham tambang yang menjadi laggard di sepanjang 2023 ini. Sehingga memang kinerja performa dari indeks Srikahati ini cukup signifikan naik di tahun 2023. Ini juga yang akan kemudian reksadana indeks Srikahati juga akan mengekor kinerjanya. Jadi saya rasa cukup menarik.